Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrik Thomas Petrus Malaikai, kelas B semester 6, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, rekan-rekan semua, silakan menyaksikan video singkat micro teaching berikut ini. Silakan menyaksikan. Baik anak-anak, mohon izin ya Pak buka masker. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Puji Tuhan, luar biasa, semua sehat-sehat ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, terlebih dahulu kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus awali dalam doa. Nah, karena pertemuan kita minggu lalu itu yang berdoa itu salah satu seorang laki-laki, dan pertemuan kita kali ini Pak minta untuk salah satu seorang perempuan untuk pimpin kita dalam doa. Baik, waktu dan kesempatan Pak berikan. Saya, Pak. Oke, baik, silakan Mia. Baik, terima kasih Mia yang sudah telah memimpin kita dalam doa pada saat pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, Pak akan absen terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak semua dengar nama baik-baik, duduk dengan rapi. Baik, Pak akan absen ya. Willem Hadir, Pak. Mia, Hadir, Pak. Dina, Hadir, Pak. Amel. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak semua, luar biasa ya. Pertemuan kita kedua ini sudah ada pengembangan. Yang hadir ini 30 orang. Nah, dan pertemuan kita minggu lalu itu, di pertemuan pertama itu yang hadir hanya 25 orang saja. Jadi yang alfa itu 5 orang. Kemungkinan di minggu kedua, di pertemuan kedua ini yang hadir semua orang, maka Pak akan memperkenalkan nama sekali lagi, supaya anak-anak semua bisa kenal Pak lebih dekat lagi. Baik, nama lengkap Pak Hendrik Malaikai, biasa dipanggil Hendrik. Status Bapak itu sebagai guru pengajar. Baik, itu perkenalan singkat dari Pak. Waktu selanjutnya kita akan masuk dalam materi pada pertemuan kita kedua hari ini. Untuk itu Pak minta anak-anak semua hal-hal yang bukan berkaitan atau bukan menyangkut dengan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, adik-adik bisa geser jauh-jauh, bisa taruh di bawah meja, supaya pada saat kita belajar adik-adik lebih fokus pada materi kita tersebut, terkhususnya materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan adik-adik. Baik, terima kasih anak-anak semua, adik-adik semua. Pada saat hari ini kita akan masuk dalam materi. Nah, materi kita itu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Baik, anak-anak semua, sebelum kita masuk pada materi kita pada saat hari ini, Pak akan menjelaskan sedikit ya tentang materi pertemuan kita yang pertama minggu lalu, supaya adik-adik semua tetap ingat, tetap paham, dan tetap mengerti. Jadi pertemuan kita minggu lalu itu tentang Pancasila sebagai etika politik. Nah, baik adik-adik, jadi Pancasila itu dia bukan saja sebagai dasar negara, tapi dia juga sebagai etika politik. Nah, etika politik itu artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam berbangsa, bernegara, baik itu di lembaga pemerintahan, non pemerintahan, itu kita harus menanamkan nilai-nilai etika dalam diri kita.
Nah, etika itu dia berkaitan dengan moral, dia berkaitan dengan tingkah laku perbuatan kita. Nah, agar proses kehidupan kita baik di sistem pemerintahan non pemerintahan itu dia berjalan dengan baik adik-adik. Nah, jadi kalau pada saat-saat nanti adik-adik atau anak-anak sudah bekerja, anak-anak semua bisa menanamkan nilai-nilai etika dalam kehidupan. Baik, itu sedikit refresh untuk anak-anak semua, supaya anak-anak semua bisa ingat materi tentang Pancasila sebagai etika politik pada pertemuan pertama kita. Baik, anak-anak semua, mohon maaf ya, nanti dalam penyampaian Pak itu nanti Pak panggil adik-adik, Pak panggil anak-anak, karena Pak masih muda, jadi adik-adik mengerti saya. Tidak, Pak nanti panggil adik-adik supaya ikatan emosional kita lebih dekat lagi. Baik, anak-anak semua, adik-adik semua, materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini ada 3 topik materi. Nah, 3 topik materi itu yang pertama itu pengertian dan makna ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara. Yang kedua itu macam-macam ideologi. Yang ketiga itu makna dan peran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, baik adik-adik semua, anak-anak semua, jadi kita bicara tentang ideologi itu terlebih dahulu kita bicara tentang pengertian. Nah, baik adik-adik semua, kalau bicara tentang pengertian ideologi secara etimologis. Nah, secara etimologis ini dia katakan bahwa ide itu sebagai gagasan, sebagai konsep. Kalau logos itu ilmu. Nah, jadi kita satukan secara harfiah, berarti ideologi itu dia berbicara tentang pengetahuan tentang ide, pengetahuan tentang gagasan. Nah, itu pengertian secara etimologis dan harfiah bagi ideologi tersebut. Nah, kenapa kita bangsa Indonesia itu kita membutuhkan namanya ideologi Pancasila? Nah, karena Pancasila itu sudah ada sejak dahulu sebelum bangsa Indonesia merdeka, dan ideologi itu digali oleh salah satu pendiri bangsa kita, Bung Karno. Bung Karno gali-gali nilai-nilai ideologi, dan kemudian itu menjadi sebuah gagasan besar, itu menjadi sebuah konsep, itu menjadi sebuah ideologi untuk kita masyarakat Indonesia hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, lalu kemudian anak-anak semua, salah satu pendapat para ahli menurut Mubianto itu dia katakan bahwa ideologi itu sejumlah doktrin, kepercayaan atau simbol masyarakat. Nah, jadi menurut pemahaman dari Mubianto ini dia katakan bahwa ideologi itu sebuah doktrin. Nah, kenapa ideologi itu sebuah doktrin, anak-anak semua? Karena ketika saya sudah mendapatkan bahwa ideologi itu adalah dasar negara kita, maka saya akan membawa pemahaman ideologi itu mendoktrin kepada teman-teman saya yang lain atau anak-anak saya nanti, agar dia tahu, dia paham bahwa ideologi itu adalah dasar negara kita. Nah, itu contoh dari pemahaman dari sebuah doktrin tersebut. Artinya bahwa doktrin itu kita pengaruh orang lain. Nah, lalu yang berikut itu kepercayaan atau simbol. Nah, anak-anak semua, memang bahwa ideologi kita Pancasila itu merupakan satu simbol. Nah, simbol yang sudah tertanam di lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, sehingga ideologi itu kita katakan sebagai simbol. Nah, lalu yang berikut anak-anak semua, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Nah, jadi kalau kita bicara makna ideologi bagi bangsa dan negara, itu
ideologi itu dia sebagai salah satu pandangan hidup atau way of life. Ideologi itu sebagai cita-cita. Nah, ideologi itu sebagai keyakinan, dia sebagai nilai. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk memajukan bangsa dan negara itu kita berlandaskan pada ideologi Pancasila tersebut. Anak-anak semua. Jadi ideologi Pancasila itu dia memiliki makna dan andil yang sangat besar. Anak-anak semua. Lalu kemudian Pancasila itu dia juga sebagai ideologi pemersatu bangsa, ideologi pembangunan, ideologi terbuka. Nah, kalau ideologi pemersatu bangsa ini, anak-anak semua, kita bangsa Indonesia ini, kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau, bahasa daerah yang masing-masing, tapi dengan adanya ideologi kita dipersatukan. Lalu Pancasila itu juga sebagai ideologi pembangunan, artinya bahwa kita melakukan salah satu perubahan atau pembangunan bangsa dan negara itu kita harus berlandaskan ideologi tersebut. Nah, kalau maksud dari ideologi terbuka ini artinya bahwa anak-anak semua, Pancasila ini dia tidak menutup diri. Dia ini terbuka bagi siapa saja. Jadi setiap orang berhak untuk menganut ideologi tersebut. Nah, kecuali orang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, itu artinya orang yang sudah melanggar aturan-aturan negara. Kalau dia melanggar ideologi Pancasila, dia bisa kena sanksi atau dia bisa dihukum atau dan lain sebagainya. Baik, anak-anak semua, kita akan masuk pada sub materi yang kedua, itu macam-macam ideologi. Nah, anak-anak semua, macam-macam ideologi ini ada 5. Ada ideologi liberalisme, komunisme, fasisme, marxisme, dan ideologi Pancasila. Nah, untuk itu Pak akan membagikan anak-anak semua dalam 5 kelompok. Untuk itu Pak akan membagikan, kebetulan di sini ada 5 deret. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Jadi silakan anak-anak semua membentuk kelompok, dan waktu untuk kerja tugas ini 20 menit. Nah, 20 menit, dan setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Baik, silakan mengerjakan anak-anak semua mulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah semua sudah mengerjakan tugas? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau semua sudah mengerjakan tugas, tetap duduk dalam bentuk kelompok. Kita akan bahas bersama-sama. Untuk itu, Pak minta kesempatan yang pertama kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Silakan. Baik, terima kasih kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Baik, terima kasih. Yang berikut kelompok 3. Baik, terima kasih. Yang berikut kelompok 4. Baik, terima kasih. Yang berikut kelompok 5. Baik, terima kasih anak-anak semua. Apa yang anak-anak semua sampaikan itu sudah pas, sudah betul. 5 kelompok yang presentasi itu saling aktif, saling tanya jawab, luar biasa untuk anak-anak semua. Baik, tapi sebelum itu Pak akan memberikan penjelasan atau kesimpulan sedikit mengenai materi yang anak-anak bahas tersebut. Nah, jadi anak-anak semua, pada dasarnya bahwa ideologi itu ada berbagai macam, banyak ideologi. Nah, tapi di sini kita hanya bahas tentang 5 ideologi. Nah, anak-anak semua, kalau kita bicara tentang ideologi liberalisme ini, tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa atau adik-adik sudah jelaskan bahwa ideologi liberalisme ini salah satu ideologi yang bebas. Nah, artinya dia bebas baik dari segi ekonomi, politik, bersosial. Nah, ideologi liberalisme ini sama seperti ideologi yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu kan dia menggunakan salah satu paham liberal, itu sektor ekonominya bebas, kemudian di situ itu
salah satu pembagian menggunakan federasi atau serikat, artinya dia berbagai macam negara bagian. Nah, itu ideologi liberalisme. Baik yang berikut itu fasisme. Kalau bicara tentang ideologi fasisme itu anak-anak semua itu adalah salah satu kepemimpinan yang mau dibilang otoriter. Nah, sama seperti Jepang, anak-anak semua. Jadi Jepang itu dia menggunakan kaisar, yaitu sistem kerajaan. Dia menggunakan sistem kekaisaran, artinya bahwa kaisar Jepang yang ketika dia pimpin Jepang itu artinya dia menggunakan salah satu paham fasisme ya anak-anak semua, karena di situ itu paham fasisme itu artinya bahwa negara para kaisar itu dia tidak mau negara dalam keadaan bangkrut atau lemah atau kekurangan ekonomi sosial itu kaisar tidak mau. Makanya kaisar Jepang itu dia sangat otoriter. Tapi dalam otoriter dia, tapi bagus juga karena di satu sisi negara Jepang itu maju, sehingga mau dibilang bahwa paham atau ideologi fasisme yang diterapkan itu berhasil. Nah, kalau seandainya ideologi fasisme diterapkan di Indonesia, saya rasa kurang bagus karena kita bangsa Indonesia ini berbagai macam latar belakang, suku, budaya, dan ras. Lalu yang berikut, yang ketiga, adik-adik semua, ideologi komunisme. Nah, adik-adik semua, ideologi komunisme ini salah satu paham yang sudah dilarang di Indonesia. Nah, sudah dilarang di Indonesia karena kita bisa lihat anak-anak semua, kalau bicara tentang sejarah ideologi komunisme, rekam jejak Indonesia itu dia sangat menentang ideologi kita, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila, sehingga pada saat pemerintahan Orde Baru mau menuju pada masa pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru itu di situ ada perlawanan besar-besar. Nah, perlawanan besar-besar sehingga ideologi komunisme itu disingkirkan dan dihilangkan. Nah, sehingga ada aturan TAP MPR yang melarang bahwa paham komunisme, Leninisme itu dihilangkan atau dipraktekkan di bumi Indonesia. Baik, itu dia menyangkut dengan ideologi komunisme. Jadi komunisme ini yang biasa diterapkan itu Cina, Vietnam. Nah, jadi komunisme itu mau dibilang itu salah satu ciri itu seperti ateisme. Nah, ateisme ini orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu terjadi karena dirinya sendiri, dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan ateisme. Lalu kemudian ada dogmatisme. Nah, dogmatisme ini salah satu paham yang anak-anak semua dia tidak terpengaruh pada pikiran orang lain, dia tidak mau menerima masukan orang lain, dia tetap pada pendirian dia sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan dogmatisme, dan lain-lain. Nah, lalu yang berikut keempat itu marxisme. Nah, anak-anak semua kalau bicara tentang marxisme ini adalah salah satu ajaran dari Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dia seorang dia seorang Yahudi yang tinggal di Jerman. Dia yang mampu mengembangkan paham komunis ini atau paham marxisme ini, sehingga marxisme ini luas di mana-mana. Jadi anak-anak semua, inti dari paham marxisme ini dia mau bahwa tidak adanya kelas sosial atau kesetaraan. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita adanya masyarakat kelas sosial, ada kelas atas, kelas bawah, kelas menengah. Tapi Karl Marx ini dia punya paham tentang marxisme ini, dia tidak mau adanya kelas sosial. Artinya bahwa semua manusia yang ada di bumi ini dia itu setara. Jadi tidak ada raja, tidak ada bos, dia mau semua ini setara. Atau biasa kita sering-sering sebut bilang kepemilikan bersama.
Nah seperti saya punya perusahaan, walaupun saya punya, tapi menurut ajaran Karl Marx atau paham komunisme itu bilang itu bukan saya punya, tapi itu semua punya. Nah itu adalah berbicara tentang ideologi Marxisme. Nah lalu yang berikut anak-anak semua, yang terakhir itu ideologi Pancasila. Nah kalau ideologi Pancasila ini adalah salah satu ide atau gagasan yang saat ini kita bangsa Indonesia melakukan segala sesuatu, baik dari segi ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan, itu kita lakukan sesuai dengan ideologi kita, ideologi Pancasila. Karena kita bangsa Indonesia bangsa yang beragam, maka ideologi Pancasila yang diterapkan di negara kita itu memang hal yang pas dan pantas. Jadi tidak ada ideologi lain yang dilakukan atau diterapkan di negara Indonesia, tapi ideologi Pancasila. Baik anak-anak semua, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, itu tentang makna dan peran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Baik anak-anak semua, materi kita pada saat pagi hari ini, di materi yang ketiga ini, Pak akan menjelaskan materi tentang inti-intinya, dan nanti Pak akan membagikan kelompok untuk adik-adik membentuk dalam 5 kelompok dan kerja di rumah masing-masing. Nanti pertemuan berikut kita akan presentasi. Jadi adik-adik, anak-anak semua silakan tulis ya, kelompoknya tetap tidak berubah. Untuk kelompok 1 itu nanti bahas tentang peran ideologi Pancasila. Kelompok 2 itu ideologi bangsa dan negara di era globalisasi. Kelompok 3 itu makna dan peran ideologi. Kelompok 4 itu implementasikan 5 sila dalam kehidupan bernegara. Kelompok 5 itu tentang pembangunan nasional berkaitan dengan ideologi Pancasila. Nah baik anak-anak semua, itu tugas dari anak-anak dan kita akan presentasi minggu depan. Nah untuk itu anak-anak semua, Bapak berikan waktu 3 menit untuk semua kembali pada tempat masing-masing yang semula. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Pak minta salah satu orang, laki-laki dan perempuan, untuk memberikan kesimpulan. Baik, oke, silakan Welem. Baik, terima kasih Welem. Kesimpulannya sangat luar biasa. Silakan Dina. Baik, terima kasih Dina. Kesimpulannya sangat luar biasa. Baik, karena anak-anak semua sudah memberikan kesimpulan yang sangat bagus, luar biasa, maka Pak mau berikan kesimpulan juga. Anak-anak semua sudah bilang, jadi hanya sedikit yang Pak mau bilang. Kalau anak-anak semua mau lakukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu pendidikan, sosial, ekonomi, maka anak-anak semua harus berlandaskan Pancasila agar kehidupan itu berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu sedikit yang Pak bisa sampaikan. Pak ucapkan sekian dan terima kasih jika dalam penyampaian materi Pak kurang jelas atau kurang dimengerti. Nanti adik-adik bisa tanya Pak, baik melalui WA, FB, atau nanti setelah akhir materi bisa bertemu Pak di ruangnya Pak juga boleh, supaya kita saling berbagi. Baik, anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, silakan rapikan kursi, bangku, buku, pulpen,
Silakan. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menutup dalam doa. Untuk itu Pak minta kesediaan ULM, pimpin kita dalam doa karena atau pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih ULM. Pak undur diri dan pamit. Pak ucapkan terima kasih banyak anak-anak semua. Salam sejahtera. Baik, terima kasih rekan-rekan semua telah menyaksikan video singkat berikut ini. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua.